Aku sudah meramalkan bahwa 3 menit kemudian, saudari angkatku akan menumpahkan cat ke lukisan saudara keduaku, lalu menyalahkanku atas kerusakannya. Tapi aku tidak tahu bahwa pikiranku didengar oleh keluargaku. Mereka tidak percaya karena saudari angkatku selalu terlihat patuh dan manis. Semua orang mengira dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Namun detik berikutnya, dia menyeretku ke dalam kamar dan menuntut tahu mengapa aku merusak lukisan saudara keduaku. Keluargaku segera berlari masuk. Saat mereka melihat adegan itu, akhirnya mereka menyadari bahwa pikiranku benar. Aku sangat mengenal saudari angkatku karena aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, setelah orang tuaku membawaku pulang, dia terus mencoba mengusirku. Dia tidak hanya membuat perusahaan kakak tertua bangkrut, tetapi juga membuat saudara keduaku cacat. Lalu dia menyalahkanku atas semuanya. Keluargaku percaya bahwa aku membawa kesialan bagi mereka. Mungkin surga menguji aku dan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Pada hari yang sama saat orang tuaku menjemputku, aku segera mengambil $10.000 Amerika Serikat dari tasku dan menyembunyikannya di bawah selimut. Di kehidupan sebelumnya, saudari angkatku telah menyuap seorang pengasuh untuk menuduhku mencuri uang, yang membuat keluargaku membenciku. Tak lama kemudian, ibuku berlari menghampiriku dan memelukku. Saat dia melihat bekas luka di seluruh tubuhku, dia bertanya apakah seseorang telah membuli aku. Dalam hatiku, aku berkata bahwa saudari angkatku telah menyuap orang-orang di panti asuhan. Ibuku terkejut menyadari bahwa dia benar-benar bisa mendengar pikiranku. Aku berpikir bahwa pengasuh itu akan menuduhku mencuri uang. Tak lama setelah pikiranku lewat, pengasuh itu datang dan mengklaim bahwa aku telah mencuri uangnya. Ibuku menyadari bahwa pikiranku benar, tapi kali ini aku dengan sukarela menyerahkan tasku untuk diperiksa. Setelah memeriksanya, ibuku langsung menegur pengasuh itu dan menuntut tahu mengapa dia menuduhku. Pengasuh itu hampir tidak percaya. Ibuku membuka-buka buku harian di tasku dan akhirnya mengetahui semua penderitaan yang kualami di panti asuhan. Dia tidak hanya mendisiplinkan pengasuh itu, tetapi juga memerintahkan para penjaga untuk menyerahkannya ke pihak berwenang. Setelah itu, aku mengikuti ibuku pulang. Begitu sampai di pintu, mereka kembali mendengar pikiranku. Aku berkata bahwa saudari angkatku akan mengunci dirinya di kamar dan pura-pura mogok makan untuk menentang kepulanganku. Tepat saat orang tuaku mulai meragukan kebenarannya, kakak tertuaku segera berlari dan mengatakan bahwa saudari angkatku menolak makan di kamarnya. Sementara itu, 2 saudaraku yang lain mencoba membujuknya untuk makan. Saat mereka khawatir dengan penolakannya, mereka kembali mendengar pikiranku. Aku berkata bahwa dia hanya pura-pura dan pada akhirnya akan menyebabkan seluruh keluarga bangkrut. Untuk memverifikasi pikiranku, keluargaku memutuskan untuk membuka paksa pintu. Tentu saja, dia memang berpura-pura mogok makan. Orang tuaku menegurnya dengan marah. Saat itu, dia sengaja mengaku tangannya terluka, tapi aku tahu dia berpura-pura. Setelah mendengar pikiranku, ibuku segera menyuruhnya mengulurkan tangan. Begitu perban dibuka, ibuku menyadari semuanya benar. Setelah aku turun ke lantai bawah, keluargaku memutuskan untuk pura-pura tidak bisa mendengar pikiranku. Mereka ingin menggunakan kemampuan ini untuk sepenuhnya mengungkap sifat asli saudari angkatku.